Ada semua firman Tuhan yang belakangan terus berbicara pada saya dari Mika pasal 2 ayat ke-13. Mika pasal 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Perhatikan ini. Kenapa mereka bisa begitu hebat? Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Immanuel, Allah menyertai kita bukan dalam keadaan damai, tapi dalam keadaan perang. Bukti Allah Israel itu hidup, lihat aja. Diserang dengan berbagai macam peluru, kendali, misil, drone dan sebagainya. UAV, apa yang terjadi saudaraku? Sedikit sekali yang yaitu mengalami kematian. Sebaliknya musuh mereka barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah. Dan mungkin beberapa saudara, saya mau tanya, tahukah saudara ada hari yang sangat penting hari ini? Hari apa saudara? Hari pesta pondok daun. Namanya perayaan Sukkot. Perayaan Sukkot adalah tanggal 15 dari bulan ke-7. Di mana terjadi pergantian tahun di Israel. Jadi tahun 5785. Tanggal 12 yang lalu itu hari raya Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Tapi hari ini adalah hari besar. Hari raya Sukkot. Sebab ketika Allah menjelma jadi manusia, dia mengenakan kemah yaitu tubuh manusia dalam diri Yesus Kristus. Tapi dia akan datang dan memerintah di bumi ini. Bukan di Washington DC, apalagi Moskow atau Beijing, tapi di Yerusalem. Berapa banyak saudara menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Ini hari raya penting sekali saudara. Dan saya senang saya bisa berbicara pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan si penerobos akan maju dan menerobos. Menerobos batas. Menerobos yaitu saudaraku ketidakberdayaan. Penjebolan, penerobosan. Harusnya kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan jadi penerobos seperti raja kita. Saya akan tunjukkan saudara, sang penerobos sejati pertama adalah Kristus. Lalu kemudian mereka, siapa mereka ini? Murid-muridnya. Dan kita sebagai pengikutnya, sebagai warga negara kerajaannya. Kenapa mereka begitu berkemenangan? Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Bahkan Tuhan sendiri, kalau Tuhan huruf besar dalam Alkitab kita itu YHWH. Allah sendiri ada di kepala barisan mereka. Hari ini ada pertanyaan saudara, ada dua pilihan dalam hidup. Hidup ini adalah pilihan. Kata Musa, pilih kematian atau kehidupan. Pilih berkat atau kutuk. Hidup adalah pilihan, bukan cuma kesempatan. Kita lihat juru bicara Hamas berkata gini, you love life, we love death. Kamu mencintai kehidupan, kami mencintai kematian. Siapa yang mencintai kematian? Bukan pengikut Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup. Berapa banyak saudara tahu dan kita menyembah Allah yang hidup? Amin. Nah saudara, ada dua pilihan. Are you the breaker or the broken? Apakah saudara penerobos atau saudara yang hancur? Karena itu saudaraku, di dalam segala keadaan saya selalu mengajarkan jemaat. Kita harus betul-betul mengikuti firman Tuhan. Kita menjadi penerobos batas. Dalam kehidupan saya perkenalkan diri dulu karena saya tahu belum semua kenal dengan kami. Saya datang dari Bali. Tahun 1989 Roh Kudus berkata pada saya, tinggalkan Surabaya. Surabaya betul-betul diberkati Tuhan saudara. Dan ini jangan lupa ini dulu juga GBI Betani Semarang. Saudara yang kasih. Dan bersama Pak Alex, Pak Niko, Pak Alex sebagai pemimpin kita ngalami terobosan demi terobosan demi terobosan.
Dan pada saat itu saya dalam keadaan sangat nyaman di Surabaya. Surabaya Presenter. Dalam 3 tahun itu dimenangkan 10.000 jiwa. Terobosan, tidak ada persekutuan doa. Saudaraku, kebaktian setiap Jumat di gedung terbesar di Surabaya. Biasanya cuma di gedung gereja. Tetapi saudaraku, kalau kita mau hidup berkemenangan, harus siap melakukan terobosan. Amin. Jadi hidup ini tergantung saudara. Are you the breaker or the broken? Siapa mau jadi the breaker? Angkat tangan. Amin. Saudara belum terlalu yakin. Oke, satu kali ada suatu percobaan di laboratorium. Ada tawon yang berwarna kuning garis-garis hitam. Namanya bumblebee, tawon gendut. Sayapnya kecil sekali dibandingkan badannya besar. Tapi dia bisa terbang tinggi. Dia bisa pergi kemana-mana. Meskipun sayapnya kecil. Seringkali kita berkata, siapa saya ini? Saya tidak bisa, ada orang kelihatannya rendah hati. Dia berdoa, sembunyikan aku di balik salibmu. Jadikan aku lilin yang kecil. Di kamar kecil. Tempat orang buang air dan besar. Mau jadi lilin kecil? Tuhan berkata, kamu ini terang dunia. Bukan cuma obor. Apa terang dunia itu? Bintang, bulan, matahari. Amen. Haleluya. Kemuliaan bintang dan kemuliaan matahari beda. Tuhan punya anak-anak. Abraham punya anak-anak seperti bintang di langit, ada seperti pasir tepi pantai. Hidup adalah pilihan. The breaker or the broken. Pilih saudara. Nah, percobaan itu begini. Tawon gendut itu ditaruh di bawah sebuah kotak kaca yang sangat bening, transparan. Ukuran 1 meter, 1 meter, tingginya 1 meter. Mulai kecil dia ada di situ. Tentu saja sambil diberi makan. Ketika dia mulai belajar terbang, maka dia terbang ke atas, mentok 1 meter. Ke depan 1 meter, ke samping 1 meter, ke belakang 1 meter. Setelah sekian lama, kotak kaca itu diangkat. Dan tawon gendut ini yang biasanya bisa terbang kemana-mana, dia terbangnya lucu. Dia jadi tawon gendut aneh. Terbangnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Renungkan, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Oh, saya ini trauma, Pak, trauma. Saya tidak bisa membina hubungan lagi, trauma. Saya tidak mau mulai usaha lagi, rugi terus, Pak. Ada gajah kecil, mulai kecil, diikat dengan tali, masih kecil kan gajahnya. Dengan tonggak yang dari beton yang kuat. Pertama itu ya dikasih, yaitu cuma tali. Jadi kalau si gajah ini melangkah, tuk, tuk, cuma sepanjang daripada tali tersebut. Mulai besaran diganti rantai, rantai kecil sampai rantai besar. Anda tahu? Cuma dengan sekali dia menguap, jebol rantainya. Kalau perlu tiang betonnya jebol. Tapi karena mulai kecil, kakinya diikat dan dia percaya bahwa dia tidak bisa menjebol tiang beton itu yang mengikat dia. Bahkan rantai yang mengikat dia, dia merasa tidak berdaya. Siapakah saya ini? Yang berdoa lilin kecil itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Amin. Anak Tuhan itu tidak rendah diri, saudara. Betul, saudaraku. Saudara, karena itu hari ini mari kita lakukan penjebolan-penjebolan. Apa yang menahan kita dari di belakang? Kegagalan masa lampau. Termasuk kesuksesan masa lampau. Saudara merasa itu sudah top, saudara. Kita putuskan tali itu. Dalam nama Yesus. Apa yang membuat kita tidak bisa, yaitu menjebol ke kanan. Karena apa yang dikatakan oleh orang-orang berpengaruh dalam hidup saudara. Mungkin orang tua saudara. Mungkin itu bule bude saudara yang ngomong. Nah, sudahlah. Kamu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lihat keluarga kita ini. Ya, kamu tidak akan jadi apa-apa.
Pernah dengar yang seperti itu? Tolak itu dalam nama Yesus. Satu hari ada seorang penemu yang legendaris, Thomas Alva Edison. Dia pada saat itu diberi surat oleh kepala sekolahnya. Kamu mulai besok sudah tidak sekolah di sini, berikan surat ini kepada ibumu. Saudara, kalau itu Arifin, kira-kira saya buka suratnya, saudara. Tapi Thomas ini anak baik, saudara. Dia serahkan, Mam, dia kepala sekolah ngomong apa? What did the headmaster say? Ibunya melihat sebentar, lalu dia memandang Thomas dan berkata begini, My son, putraku, the headmaster say you are a genius. Kamu ini jenius. Sehingga sekolah mengajar apa lagi sama kamu? Sebab kamu jenius. Perkataan itu membuat kita hari ini hidupnya enak, saudara. Ada lampu, ya, ada sound system, banyak sekali penemuannya, ratusan. Saudaraku, karena satu perkataan yang bertanggung jawab dari seorang ibu. Ketika ibunya meninggal, ya kan dia bersih-bersih rumah. Di meja rias dari ibunya ada sebuah surat yang sudah lusuh berwarna kuning. Surat yang dulu diberikan kepala sekolah kepada ibunya. Dan Thomas Alva Edison yang sekarang sudah jadi orang hebat membaca surat itu. Isinya sebetulnya begini. Your son is an idiot. Anakmu itu idiot. Karena saking idiotnya, maka kami keluarkan dia dari sekolah karena dia tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran kami. Misalnya si ibu itu berkata begini, Thomas, the headmaster say you're an idiot. Hari ini kita masih dalam kegelapan, saudara. Dia menemukan gramofon. Bahkan itu menuju pada telegram dan yang lain-lain. Telepon dan sebagainya. Karena itu mungkin ada perkataan semacam itu. Hati-hati loh, kalau orang frustrasi ngomongnya ngawur. Ada teman saya dulu, teman sekelas, itu memang anaknya itu suka grogi. Jadi kalau dibentak itu dia mukanya begini. Kamu seperti monyet kena terasi, karena kepala sekolah saya. Sampai besar teman saya itu tetap begitu, saudaraku. Karena dia mendengar dan percaya dia monyet kena terasi, saudara. Jangan ketawa. Mungkin papamu pernah mengucapkan begitu. Bapakmu tidak berhasil dan dia berkata, kamu ini memang keturunan pecundang. Kita ini pecundangfamily.com. Saudara, kita dilahirkan lebih dari pemenang setelah kita kenal Kristus. Bayangkan saja, yang menjadikan kita jadi janin itu cuma satu dari, yaitu benih yang ada pada papa kita. Ada berapa benih? Katanya 20 juta minimum, maksimum 200 juta. Katakanlah 100 juta. Kita ini berasal dari benih yang satu dari 100 juta yang melewati lautan asam sampai ke sana. Dan ketika keluar pun kita perlu kekuatan untuk menerobos. Jadi saudara, saya punya benih penerobos. Bukan si hancur. Kok diam saudaraku? Rupanya ada banyak gajah-gajah yang harus dilepaskan hari ini. Ada tawon-tawon yang bisa terbang tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya perkenalkan. Penerobos, jadi satu orang akan menerobos. Melalui pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Maut. Yesus Kristus. Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 4. Cerita tentang Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa yang memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Dia selalu delegasi, saudaraku. Delegate to the right people. Ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea di utara. Ayat 4 jadi jelas. Ia harus melintasi daerah Samaria.
kerajaan Israel dulu terbagi dua. Kerajaan selatan, suku Yehuda dan Benyamin, dan 10 suku yang lain ada di utara. Kalau suku Lewi nggak ikut-ikutan. Kalau Yusuf kan 2 suku, Efraim, Manase. Dan mereka ditundukkan oleh kerajaan Asyur, lalu diperhamba, dijadikan budak, dan wanita-wanita yang diperkosa. Dan apa yang terjadi? Bangsa campuran. Namanya Samaria. Dan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Itulah agama. Agama itu memisahkan. Kami ini lebih kudus. Kami ini lebih benar, saudaraku. Dan selama 400 tahun, sejak mereka mulai kembali ke Israel. Meskipun mereka saat itu tinggal percaya 5 kitab yang pertama. Tidak percaya kitab-kitab yang Mazmur, kitab nabi-nabi besar, nabi kecil, tidak percaya. Maka orang Yahudi untuk pergi ke utara di Galilea itu, saudara lihat Nazaret, Kapernaum dan sebagainya. Mereka lebih baik mereka menyeberang sungai Yordan, masuk ke daerah Peria sekarang Yordania, dan kemudian nyebrang sungai lagi untuk sampai ke Galilea. Mereka tidak mau menginjakkan kaki, najis katanya. Jadi kalau orang mengkafir-kafirkan, menajis-najiskan itu, ya itu cuma agama, saudara. Itu ritual, bukan spiritual. Amin. Tapi Yesus harus menerobos. Amin. Dan hari itu dia membuat garis lurus. Yesus mendobrak banyak hal. Dia menobrak tabu-tabu. Dia mendobrak rasialisme. Dia mendobrak adat istiadat. Dia mendobrak tembok-tembok agama. Mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai firman Allah. Ada banyak adat istiadat dari segala suku di Indonesia atau bangsa apapun yang membuat firman Tuhan tidak punya efek dalam hidup kita. Markus pasal 7. Your tradition has made the word of God has none effect in your life. Adat istiadatmu itu membuat firman Tuhan tidak bekerja penuh dalam hidupmu. Yesus menerobosnya. Sang penerobos itu Yesus. Tapi ada pengikutnya, Anda dan saya. Saya menerobos Selat Bali tahun 1989. Kalau tidak saya ada di tempat nyaman, yaitu namanya Surabaya. Makanan paling enak, saudaraku. Kalau di sini saya sukanya Holy Soto. Apa itu? Soto Kudus, saudaraku. Haleluya. Yang punya soto Kudus tersenyum, saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, pilihan hidup hari ini saudara tentukan. Apa kita jadi yang biasa-biasa aja tapi jadi penerobos. Nanti saya akan tunjukkan penerobos-penerobos yang lain. Anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, saudara. Ketika saya menerobos Selat Bali dengan pesawat, maka saudaraku sebuah jemaat kecil dimulai dengan 5 keluarga. Saudara tahu bahwa keluarga di sini punya dampak luar biasa. 1988 selama 4 tahun berturut-turut Ibu Anas Baja dan saya, kita berkhotbah satu persekutuan doa di gereja besar, IFGF. Dari sebuah persekutuan biasa dipimpin Jimmy Untoro, menjadi gereja yang besar. Hidup ini bukan tentang pencapaian. Hidup ini bukan banyaknya yang kita kumpulkan, kepemilikan. Hidup ini adalah tentang pengaruh. Hidup ini tentang apa? Pengaruh, saudaraku. Apa yang kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan memori sebentar hilang. Ada yang ingat siapa Miss World tahun lalu? Tidak akan ingat, saudaraku. Ya, menyedihkan sekali, saudara. Baru-baru ini ada orang iseng. Beberapa anak SMP SMA ditanya MPR singkatan apa? Tidak bisa jawab. Itu namanya terlalu. Ada orang ninggalkan monumen. Monumen bisa hancur. Ada orang ninggalkan warisan harta benda. Sebentar habis. Bahkan dibuat bertengkar. Tapi ada yang namanya legacy.
Legacy itu adalah warisan yang sifatnya kekal. Dan keluarga di sini sudah meninggalkan legacy itu. Dulu kalau kita persekutuan ada di sini saudara. Yang sebelah sini ini klinik gigi. Bapak Lukas Sebaja. Dan saya jadi dekat sekali dengan keluarga di sini. Lalu mereka serahkan rumahnya. Dan kemurahan hati menular. Tetangganya menyerahkan tanah yang di situ. Sampai kita jadi gedung yang indah ini. Kemurahan hati mendatangkan kemurahan. Amin. Karena itu kita dilarang kumpul dengan orang kikir. Orang kikir itu penyembah berhala. Berhala apa? Mamon. Loh kok diam saudaraku? Kalau ada yang kikir bertobat saudaraku. Kalau perlu dibaptis 7 kali. Kita dilarang bergaul dengan orang kikir. Orang kikir dan tamak itu sama. Hanya untuk diriku sendiri. Lintah punya 2 anak putri. Si Lintah, penyedot darah itu loh. Lintah punya 2 anak. Namanya untukku dan untukku. Tetapi keluarga di sini sudah kasih contoh. Mereka persembahkan ini. Baunya harum di hadapan Tuhan. Dan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Waktu itu dia duduk di tepi sumur. Lalu perempuan Samaria itu datang jam 12 siang. Sebab saudaraku dia sekawin 5 kali. Dan yang sekarang ini dia masuk grup pelakor. Apa itu pelakor? Singkatan apa? Loh MPR enggak tahu tapi pelakor tahu loh saudaraku. Perebut laki orang, ya kan? Dan Yesus sudah berkata, najis. Tidak. Yesus tersenyum, berilah aku minum. 400 tahun sudah diajarkan kedua bangsa Yahudi dan Samaria. Jangan ngomong satu dengan yang lain. Masakan ke orang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria. Yesus tersenyum lagi. Sebab Allah kita Allah yang maha bahagia, ya kan? Know your God. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Aku ini karunia Allah bagimu. Dan siapa dia yang meminta air padamu, engkau akan meminta kepadaku. Meminta termasuk berdoa ya. Ya, memohon ya. Dan aku memberikan kepadamu air hidup itu. Yang benar aja Tuhan. Kau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Tunjukkan ayatnya supaya tidak dibilang saya tidak ngaco. Oke? Di sampingnya gitu. Nah saudaraku. Apa engkau lebih besar dari nenek moyang kami Yakub. Yang telah memberikan sumur ini kepada Yusuf. Dan kepada keturunannya. Banyak orang tidak mengerti siapa Yesus. Ditanya apa engkau lebih besar dari nenek moyang kami Yakub. Saudara, Yesus berkata, oke, panggil suamimu kemari. Aku tidak punya suami. Dalam hal ini kau berkata benar, telah 5 suamimu. Dan sekarang bukan suamimu. Kalau orang bertemu dengan wanita ini, mereka meludah. Mereka mengutuk. Mereka mengata-ngatai. Karena itu dia ambil air pada waktu jam 12 siang. Terik sekali. Firman Allah berkata Yesus haus. Yesus bisa haus saudaraku sebab dia jadi manusia seperti kita. Mengenakan tubuh manusia sebagai kemah yang sementara. Yang mati itu kemanusiaannya. Amin. Tapi bangkit pada hari ketiga. Karena dia penerobos. Dia melewati pintu gerbang itu, pintu gerbang kematian. Dan melewatinya dan bangkit dari antara orang mati. Karena itu hidup saudara saya tidak terbatas. Hanya sampai di bumi ini saja. Kita masuk ke kekekalan. Saudara, kemudian wanita ini berkata, kami menyembah di gunung ini. Coba lihat. Orang dunia ini nyembah orang mati. Nenek moyangnya kek. Dewa ini, dewa itu. Dan menyembahnya di gunung lain-lain. Ada yang di Gunung Tidar, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Agung, ada Himalaya. Yesus berkata, tiba waktunya. Dan sekarang sudah tiba. Bahwa kita tidak menyembah di gunung ini atau gunung itu.
Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapa mencari penyembah sedemikian, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah adalah roh. Pada saat itu wanita ini berkata begini, nanti kalau Mesias datang, dia akan memberitahukan pada kami, jadi kami tidak perlu bertengkar. Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. I'm he. Malam Natal tahun 79, saya bertemu dengan Tuhan. Dan itu merubah hidup saya. Dan saya membuat satu janji yang saya pikir sekarang mengerikan. Saya janji begini, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Kalau engkau berikan aku kesempatan hidup satu kali saja. Dalam keadaan saya sakit, hampir mati. Dalam keadaan saya bangkrut, punya hutang tidak bisa bayar, saudaraku. Saya berkata pada dia, kalau beri kesempatan aku hidup. Padahal dokter nggak bisa ngapa-ngapain, panas badan saya tinggi, tidak bisa dioperasi. Empedu saya mau pecah, saudara. Saya janji, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Tahun 89 Tuhan berkata, pergilah ke Pulau Bali. Dan dari Pulau Bali, dari cuma 5 keluarga, hari ini dengan anugerah Tuhan, kita sudah mendirikan 440 gereja di 440 kota. Dan saya berdoa buat 1000 gereja baru sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi ada lagi barrier yang ada di atas ini. Pikiran saya 1000 itu edan kan saudaraku. Siapa saya ini? Tanpa Roh Kudus satu gereja aja gak bisa. Ketika Tuhan mau, karena saya dulu kan penginjil. Lalu Tuhan panggil jadi gembala. Yang tidak percaya istri saya. Kamu paling gak sabaran mau jadi gembala, katanya saudaraku. Saya bilang itu bukan urusan saya. Dia yang memanggil, dia setia. Amin. Tapi ini juga satu barrier yang harus saya dobrak. Sebab ketika kita berpuasa 21 hari setiap awal tahun 3 tahun yang lalu, Roh Kudus berbisik, mimpimu terlalu kecil. Dari kurang lebih 60.000 jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Tuhan percaya dan rencana Tuhan itu miliaran manusia. Loh kok diem saudaraku? Oh kamu minoritas. Apalagi matamu sipit, double minority. Saudara, apalagi sekarang kita nih dicap gereja sesat katanya. Jangan peduli apa kata orang. Percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Lalu wanita ini jadi penerobos. Dia pergi ke tempat yang dia paling takut, yaitu di tengah-tengah kerumunan kota Samaria. Dan dia ketuk setiap pintu dan dia berteriak, aku bertemu seseorang yang memberitahu segala sesuatu tentang diriku. Mungkinkah dia Mesias itu? Dia masih belum yakin loh. Mungkinkah dia itu Mesias? Dan orang-orang di kota itu banyak menjadi percaya. Wanita ini dalam sejarah gereja punya nama dan diperingati setiap akhir Februari. Namanya Santa Potini. Kayak namanya orang Semarang ya. Mbak Tini nih saudaraku. Namanya Potini. Nanti saya ceritakan tentang dia. Saya mau cerita tentang penerobos-penerobos yang lain. Saya penerobos kecil. Saya mau tanya pada saudara. Siapakah kita ini terlalu lama dijajah? Kita anggap orang bule itu lebih hebat dari kita. Sudah terbukti kok saudara. Kalau kita ini, saya penerjemahan, ini hamba Tuhan dari luar negeri. Sudah saya doakan pergi lagi ke situ. Minta tumpangi tangan. Biar tambah marem katanya saudaraku. Dasar terlalu lama dijajah saudaraku. Siapakah nama pendeta Indonesia yang sudah bersama Tuhan ataupun yang masih hidup yang saudara kagumi? Coba saya dengar dari PD Immanuel. Siapa? Siapa? Nggak dengar Pak? Wah penjilat Ibu. Timotius Arifin tidak ada apa-apanya Bu. Tapi terima kasih buat penghargaannya dan harapannya, jangan lupa doakan.
Ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat kagumi. Penting saudara, siapa yang kita kagumi kita jadi seperti itu. Betul? Itu Hamas yang paling, yaitu saudara kagum pada Hitler. Anak-anak kecil suruh baca Mein Kampf. Ya, ini namanya hamba Tuhan, namanya John Lee Cheng Chuan. Coba ditampilkan, nah ini. Namanya Pendeta Yahya Daniel Dharma. Saudara, waktu dia masih muda di Manado, ini dari Manado, ada yang asal Manado sini? Ini ada orang Manado hebat saudara. Ya, dia itu kuli pelabuhan, nggak punya uang kan? Jadi angkat-angkat barang begitu saudara, di kuli-kuli pelabuhan. Satu hari ada kapal perang dari Belanda mendarat di pelabuhan Manado. Dan dia berkata, permisi, boleh enggak saya naik? Pengen naik aja. Oh tidak boleh. You live in London, tidak boleh. Sangat rasialis saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika kapal itu menjauh? Dia berenang ke arah kapal itu. Dan dia berteriak, satu hari saya akan jadi kapten kapal perang. Dari kuli pelabuhan di Manado mungkin gaji lebih tinggi. Pindah Batavia, Jakarta. Dari sana suatu dia akhirnya memang cinta laut dan cinta kelautan. Pernah kerja di kapal dagang Belanda KPM. Dan apa yang terjadi dia dengar negara kita merdeka. Dia pulang dan menyerahkan diri bergabung dengan tentara. Waktu itu dia diterima angkatan laut cuma sebagai mualim. Mualim itu makannya rendah saudara. Tetapi satu hari ada krisis karena Belanda akan kembali menunggangi sekutu untuk menguasai kembali Indonesia. Saudara, saat itu TNI kita masih namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan tidak punya senjata. Senjata kita adalah rampasan daripada tentara Jepang. Udah ketinggalan Perang Dunia Kedua kan? Dan John Lee punya sebuah kapal, tidak ada senjatanya. Membawa yaitu hasil dari hasil bumi kita, apa saja. Ya saudaraku, kebanyakan karet dari Sumatera. Mungkin bawa kopi, bawa apa saja, dijual ke seberang. Dulu namanya masih Malaya, lalu Thailand. Dan dari uang yang ada dia belikan senjata, diselundupkan kembali ke Indonesia. Itu awalnya tentara kita punya senjata. Dan Kepulauan Riau itu kan ratusan. Yaitu pulau kecil-kecil. Dia hafal itu saudara. Meskipun dulu belum ada GPS. Dia cuma mengandalkan yang dia pegang itu. Apa itu? Alkitab. Dan dia disebut the ghost. Dia disebut hantu. Hantu Selat Malaka. Saudara, luar negeri menghargai dia. Majalah Life yang paling terkenal zaman itu memasukkan kisah tentang dia. Nama kapalnya The Outlaw. Dan saudaraku, disebutkan satu artikel berjudul The Bible and the Gun. Alkitab dan senjata. Satu hari saudaraku, itu kira-kira sudah akhir hidupnya. Pada satu kapal tempur, pesawat tempur, mendatangi dan mulai menembak. Mendadak dia sudah menyerahkan diri sudah. Ini waktunya pulang katanya. Mendadak kapal itu bisa kembali. Dari catatan log diketahui mendadak bahan bakarnya habis. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lalu dia kemudian suatu ikut memadamkan pemberontakan PRRI Permesta. Dan pangkat terakhir adalah Laksamana Muda TNI Angkatan Laut. Apa negara kita menghargai dia? Ya ada tapi telat. Baru Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan dia pahlawan nasional. Tapi daripada Laksana Muda itu kan Jenderal Bintang 2. Dia naik pangkat lebih tinggi. Apa itu? Peltu saudara. Pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan lebih tinggi dari jenderal.
Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Pilih hari ini. The breaker or the broken. Dia menjadi the breaker, saudara. Mungkin ada saudara melihat saya kok kelihatan agak letih dan tidak seperti biasa. Tanggal 2 yang lalu, saudaraku, itu hari raya tahun barunya Israel. Ada anak dari seorang pendeta kita, Surabaya, Anda sudah mendengar, jatuh dari Universitas Petra. Dan itu menghancurkan hati kita. Dan tanggal 12 yang lalu, sahabat saya juga ya, dia adalah salah satu rekan kita, Benny Laus. Saudara dengar itu? Dia ini penerobos, saudaraku. Tuhan membawa dia ke kabupaten paling miskin di Indonesia, namanya Pulau Morotai. Tetapi dia membangun Morotai begitu hebat, bisa tampilkan. Kasih salam dulu buat Benny Laus. Amin. Pengusaha. Tapi dia percaya perkataan Papa daripada Ahok. Saya kalau memberi kan paling cuma berapa miliar katanya. Dia memakai APBD. Padahal APBD Kabupaten Morotai itu kecil sekali. Dan dia bangun Morotai. Kenapa dia membangun? Buat orang tidak punya rumah, 12.000 rumah. 12.000 rumah free. Kenapa? Dia anak orang sangat miskin. Dia sekolah itu cuma SMA kelas 1. Jadi untuk jadi bupati dia ikut paket C. Supaya lulus SMA. Kemudian baru dia ikut perguruan tinggi, lulus sarjana strata 1. Dia membangun rumah sebab dia tidak pernah punya rumah. Dia berpindah-pindah dari satu keluarga pada keluarga lain. Dia tidak pernah punya rumah. Dan dia juga membangun universitas. Semua penduduk Morotai sekolah gratis. Yang pandai disekolahkan ke luar negeri. Dia membangun rumah sakit internasional di Morotai. Saudara, tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan di satu tempat bernama Bobong, Taliabu Barat. Saudara, di sana itu saking miskinnya, obat pun tidak ada. Ketika istrinya kesakitan karena luka bakar, saudaraku, Panadol aja tidak ada. Siapa di sini ada Panadol atau pil penahan sakit ataupun panas? Ada? Di rumah saudara? Sugih sampean. Itu tidak ada, saudara. Tetapi hidupnya punya pengaruh. Di tengah kesakitan dan penderitaan, istrinya diminta rakyat Maluku Utara untuk maju menggantikan Benny Laus. Yang saat ini sudah 50-60%, yaitu saudaraku dari survei yang terakhir. Dan dia berkata, beta siap maju. Wanita cantik masih muda, belum 50, saudara. Benny Laus, saudaraku, membangun Morotai secara luar biasa. Itulah anak Tuhan, penerobos. Dan tidak peduli dikatain kafir, dikatain najis, dikatain minoritas. Banyak daripada kita berkata, aku ini cuma minoritas. Bersama Yesus kita adalah mayoritas. Satu orang bersama Yesus adalah mayoritas. Kita lihat saudaraku wanita tadi Mbak Tini itu. Apa yang terjadi pada dia? Bukan cuma kota Samaria datang pada Yesus. Sementara murid-muridnya cuma cari makanan. Mungkin cuma cari martabak. Ada 13 Yahudi di situ. Yesus dengan 12 murid. Tapi yang peduli pada orang Samaria cuma Yesus. Dia menerobos batas. Dia menerobos adat istiadat. Dia menerobos yang tidak sesuai firman Allah. Hidup itu harus jadi penerobos, saudara. Pak Roni sekarang gemuk ya. Dulu kurus kecil. Saya utus untuk pergi ke Pulau Seribu Masjid. Yaitu Pulau Lombok. Ketika saya pergi ke Pulau Bali. Teman-teman berkata, mau bangun gereja. Ojo nang Bali mas, ke Manado sana, ya ke Kupang. Saya bilang buat apa? Waktu saya ke sana, orang Kristen cuma 0,1%, tidak sampai 1%. Hari ini
Tuhan memberkati kita luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada yaitu di sini beberapa saudara yang dilepaskan dari ikatan masa lalu. Kalau yang sebelah kiri ini apa Pak? Mungkin dari apa kata orang tentang saudara. Apa yang dikatakan sosial media tentang saudara. Ojo percaya. Amin saudaraku. Hoax itu H-O-A-X. Himpunan orang agak sinting. Amin saudaraku. Mangkal saya saudara. Mari kita jadi penerobos. Jangan jadi pecundang. Jangan bilang ngene-ngene wae. Jangan saudara. Karena apa? Di dalam diri kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bagi kita. Ketika saya kenal dengan Benny Laus, dulu panggilannya Denny, di Ambon. Dia anak muda yang sangat simpel. Sepatunya diinjak belakangnya, saudaraku. Tidak rapi, bajunya juga sembarangan. Rambutnya tidak pernah disisir. Dan anak orang miskin. Tapi hari ini luar biasa. Dia membangun bukan cuma dengan APBD tapi dengan uangnya sendiri. Pariwisata dia bangun. Semua nelayan saudaraku dikasih kapal dan mesin tempel. Dibangunkan yaitu saudaraku cold storage di beberapa tempat. Supaya mereka tidak dianiaya dan ditipu oleh yaitu saudaraku maklar-maklar. Masyarakat jadi kaya. Itulah anak Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan di mana aku membuang engkau. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hari ini memang kelihatan menyedihkan. Tetapi justru Maluku Utara berkata, kami minta Ibu Sri Laus untuk maju. Hari ini diputuskan. Kemarin tanggal 15 saudaraku, ya 16 kan ditanam. Kita konseling termasuk tanggal 16. Kami para pemimpin dari Rock Ministry memberikan restu dan berkat untuk Ibu Sri Laus maju. Itu buktinya saudaraku, PTSD, Post Traumatic yaitu Syndrome Disorder. Oh aku trauma, tidak berlaku kalau Roh Kudus bekerja. Dia dalam keadaan begitu menderita, mendadak Tuhan berikan roh kebangkitan dan keberanian kepada dia. Seorang wanita muda yang cantik sekali. Biasanya saudara, kalau orang kaya itu tidak akan berani. Dia adalah bupati terkaya di Indonesia. Kalau sekarang misalnya ini, ya orang kaya ditodong. Uang atau nyawa, ya pasti dikasihkan dong. Ya, tapi kalau orang frustasi, ditodong, uang atau nyawa, uang tidak punya, lo mau apa? Orangnya lari saudaraku. Tetapi saya mau beritahu saudara, penerobos itu menular. Pecundang juga menular. Wes ta, kowe gak bakal dadi apa-apa. Ada yang pernah mendengar itu? Tolak itu. Jangan mau jadi gajah kecil yang bodoh tadi. Dan tawon gendut yang oon tadi. Jangan mau. Amin saudaraku. Tidak ada yang membatasi kita. Saya mau jebol yang 1000 itu. Jebrak. Saya percaya revival. Saya percaya akhir zaman ini hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. PD Immanuel, GB Gajah Mada tidak berhenti sampai di sini. Tapi yang mengembang ke kiri dan ke kanan. Setahu saya dulu ada beberapa cabang, termasuk Salatiga dan sebagainya. Ini orang-orang hebat nih, gini banyak. Saya mulai cuma dengan 5 keluarga. Hari-hari ini saudaraku. Ya memang saya tidak punya anak jasmani, tapi anak-anak rohani. Saudara. Pak Roni adalah gambaran penerobos. Kenapa saudaraku? Dia anak orang yang sangat miskin. Dari mana? Tretes. Saudara tahu Tretes itu tempat apa? Tempat pelacuran saudara. Saudara-saudara ayahnya semua bukan orang Kristen. Dan dia begitu miskin, dia suka bakso. Karena itu perhatikan modelnya kayak bakso sungguhan. Dulu tuh kalau dia minta bakso, ibunya akan memberikan cuma 1 biji, kuahnya banyak. Kayak Pulau Samosir saudaraku, di tengah Danau Toba.
Sekarang dia berkata pada anak-anaknya, "Mangan sawarmu." Dulu kok ada pesawat terbang. Dia teriak, aku nang kene, ojo ditinggal. Sebab dia tidak pernah mikir bahwa dia akan naik pesawat. Sekarang 1 tahun kira-kira 100 kali naik pesawat. Dan dia punya kebiasaan aneh, saudara. Dia menunggu sampai dipanggil. Bapak Roni, segera yaitu ditunggu pesawat. So gara-gara itu dia pernah ketinggalan pesawat berapa kali. Kapokmu kapan? Tetapi saya lihat di sini, dia tidak berkata aku anak orang miskin. Keluargaku bukan pengusaha. Kami bukan siapa-siapa, dia tidak peduli itu. Dan seperti tawon, karena sekarang gemuk bundar saudaraku. Bayangkan seperti tawon gendut itu, tapi bisa terbang kemana-mana. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya lengkapi dengan sejarah daripada Potini. Potini punya 5 saudari perempuan, semuanya dimenangkan. Saya tanya keluarga saudara, apa keluarga saudara sudah dimenangkan bagi Kristus? Yang kedua, dia punya 2 putra dan 5 putri. Dari 5 pernikahan yang pertama itu. 5, dia punya 5 suami, saudaraku. Jadi anaknya, bapaknya lain-lain. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Saya ulangi. Masa lalumu, kegagalanmu, traumamu masa lalu tidak menghalangi rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Amin. Seharusnya saya berkata, haleluya. Saya tes sekali lagi. Masa lalumu tidak menghalangi masa depanmu. Amin. Orang sudah bilang itu telo, saudara. Jangan jadi Kristen telo, amin. Lu sering kali saya ketemu hamba Tuhan, haleluya, ke LGBT. Kalau saya, haleluya. Sebab saya tahu Tuhanku besar. Mulai tadi puji-pujiin tentang Allah hebat. Allah yang luar biasa. Baru ada tantangan sedikit, mau bunuh diri. Pecundang. The broken. Potini mendengar ada satu daerah yang belum kenal Tuhan Yesus. Mesir. Dia pergi ke Alexandria. Kalau sekarang ada gereja-gereja Koptik dan juga ada gereja-gereja besar di sana. Yang pertama masuk ke sana Mbak Tini ini, saudara. Dan kita tahu bagaimana akhirnya didengar oleh Kaisar Nero. Dia dibawa saudara jadi martir seluruh keluarga. Termasuk 5 saudari daripada Potini. Karena itu gereja-gereja ortodoks sangat menghormati dia. Memperingati dia. Setiap tanggal 26 Februari. Saya mau beritahu saudara. Ada Potini di sini. Ada John Lee di sini. Kehidupan John Lee mempengaruhi hidup saya. Sangat hebat saudara. Dia tidak cari pangkat. Dia tidak cari kedudukan. Dan dia tahu ada yang lebih tinggi dari jenderal. Naik jadi peltu. Pelayan Tuhan. Saya mau tanya, ada berapa pelayan Tuhan tempatnya? Angkat tangan. Pelayan Tuhan. Yang bukan pelayan Tuhan jangan angkat tangan. Pelayan Tuhan angkat tangan. Yang lain pelayannya siapa? Ada 2 pilihan, pelayan Tuhan atau pelayan hantu. Siapa pelayan Tuhan? Angkat tangan. Amin. Berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, ada sebuah lagu sederhana. He is the God of the breakthrough. Jesus is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Come on. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Stop. Jangan tepuk tangan. Tiru ibu nih loh. Mulai tadi dia gini. Kenapa tidak mendobrak ke depan? Takut masa depan. Wes ngene-ngene ae.
saudaraku, di depan kita ada masa depan yang gilang gemilang. Jadi semua, He's the God of breakthrough gini. Ya, oke? He's the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God.